Bu Somo umur pinten Bu Somo? Bu Somo tahun ini 76. Oh bisa berapa? 72, 73. 73. Saudara, kita masih hidup sampai hari ini karena ada alasan. Tuhan masih mau kita berperkara. Dan selagi kita masih hidup, Tuhan ingin apa? Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya selalu bilang sama papi saya, papi mungkin saat ini sudah tidak bisa berkhotbah. Papi saya paling suka mengajar sekolah Sabat. Papi saat ini sudah tidak bisa mengajar sekolah Sabat. Dia paling suka kesaksian. Ya, saat ini mungkin sudah tidak bisa bersaksi. Tetapi melalui kehidupan papi, apa yang papi makan, apa yang papi lakukan, itu bisa menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Inilah yang terpenting Bapak Ibu. Bagaimana ibadah yang tidak pernah berakhir karena kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kita merasakan hadirat Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Jawaban yang tak terelakkan adalah mengabdikan hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sering melayani pasien, dan satu titik mereka ngomong, wes pasrah aku, wes mati katanya. Daripada itu seperti ini saya mati ya tidak apa-apa. Saya cuma bilang, kalau belum waktunya pulang, mau dibikin kayak apa tidak bisa pulang, betul? Tapi udah kalau waktunya pulang, mau dijaga kayak apa juga tidak bisa. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita saat ini masih hidup, Tuhan mau kita berperkara, Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Ya, katakan di sini dalam kitab Mazmur, Israel bukan hanya sebuah bangsa, tetapi jemaat yang besar. Ini mengungkapkan panggilan utama Israel untuk memuji Tuhan dan bersaksi kepada Dia, tentang Dia kepada bangsa lain. Karena Tuhan ingin seluruh dunia bergabung dengan umatnya di dalam ibadah. Hari ini dunia mengalami kecemasan. Hari ini dunia mengalami banyak penderitaan. Kemarin siapa yang merasakan gempa? Di sini gempa terasa enggak? Apa baru bubuk? Ya, 6 skala Richter di Surabaya. Kerasa ya, saya ada di atas kok goyang-goyang semua pada turun. Pusatnya ada di Tuban. Kita enggak tahu saudara, tetapi pekabaran inilah yang kita harus sampaikan. Saya keliling dari satu ke kota karena saya kerja sebagai marketing. Dan saya bertemu dengan orang-orang kaya yang ada di area saya. Saya bersyukur bisa ketemu dengan mereka. Sama salah satu ownernya gudang garam. Mereka hanya pakai celana pendek, kaos oblong, kalau orang tua putih gitu. Ternyata dia cuma begitu. Betul gak? Tidak bisa apa-apa. Direkturnya keuangan gudang garam meninggal istrinya, ditaruh di Grand Heaven 1 malam 100 juta, tetap tidak bisa bawa apa-apa. Satu hal yang saya masih suka bertahan di bank, karena saya bisa bersaksi kepada nasabah. Karena saya keliling dari kota ke kota, saya tidak tanya bagian marketing, itu tugasnya anak buah saya. Kalau saya datang ke nasabah, saya tanya, bagaimana kabarnya? Kenapa tante kok kelihatannya susah? Saudara tahu, semakin banyak uang saya pikir bahagia, ternyata tidak juga. Dengan banyak uang mereka juga punya banyak masalah. Dan saat saya datang, ada yang saya bisa bantu. Orang kaya selalu tertutup, tahu-tahu mati gitu aja. Kadang-kadang mereka sakit pun tidak ada yang boleh tahu, betul ya? Tapi pada saat kita datang, saya hanya tanya, bagaimana keadaannya? Apakah tante ada yang mau di-sharingkan? Salah satu 5 orang kaya di rumahku, pada saat saya datang seperti itu, dia menangis. Dia ceritakan anak saya begini, anak saya begini. Saya katakan, mau kita berdoa.
doa itu lebih dari segalanya. Kalau saya insomnia, ditujukan kepada saya obat-obat tidur. Banyak orang tidak bisa tidur karena tidak mengerti bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana mereka tidak mengerti bagaimana memuji Tuhan. Saya dapat pelajaran di Ainon Malaka. Saat saudara tidak bisa tidur, pujilah Tuhan. Berdoalah sambil tidur. Ingat semua kebaikan Tuhan sampai tidur sendiri. Jangan nonton TV, tidak selesai. Kalau TV-nya horor, tambah tidak bisa tidur. TV-nya kena sesuatu yang negatif, tidak bisa. Tetapi dikatakan, mari di sini ibadah yang tidak pernah berakhir. Sampai kita mau tidur, saya tidak bisa tidur. Jangan terus main HP. Dan ya, Koko mendengarkan pujian ya, penyembahannya. Nah, disinilah saudara, Tuhan mau hidup kita itu setiap hari kita mengalami Tuhan. Itu bahasanya gereja lain kok. Mengalami Tuhan. Artinya Tuhan itu bisa dihidupkan di dalam kehidupan kita. Dan saat Tuhan itu ada dalam hati kita, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan kekudusan. Saya paling takut sejak beberapa waktu ini kita melayani di sini. Dan orang-orang yang kita layani yang non-Advent itu justru lebih sembuh. Kenapa? Karena saat mereka menerima pekabaran kesehatan, saya percaya. Yang dari makan babi, makan apa, dia percaya dan berubah. Tapi buat kita sendiri, saya, keluarga saya, dan orang-orang yang Advent sudah kenal. Saat kita kasih tahu, gorengan ini enak, alright, sok, tahu tempe enak. Jadi kita sendiri minum obat-obatan. Betul enggak? Saya pernah angkat satu khotbah yang dari firman Tuhan tentang Naaman. Saya selalu ingat itu sampai sekarang. Pada zaman Elisa, banyak orang sakit kusta di Israel, namun hanya Naaman orang Syria itu yang dipulihkan. Padahal pekabaran ada di Israel, nabinya ada di Israel, tetapi apa? Bangsa Israel tidak ada yang disembuhkan. Hanya Naaman. Naaman itu orang Israel, bukan Pak Ayub. Bukan. Kembali kepada pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan ingin bangsa Israel rohani kita menjadi mercusuar. Kita menjadi terang di dalam kehidupan kita dengan kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan bukan liturgi. Karena ibadah itu adalah satu kehidupan, sehingga kita bisa menikmati ibadah itu, bukan sekedar ritual. Ya, saya sudah khatam baca Alkitab. Kalau orang Muslim kan khatam baca Al-Quran. Kita sudah khatam baca Alkitab. Ayat-ayat itu saya tahu, tetapi hidup kita penuh kekhawatiran, betul? Saya orang yang khawatirnya tinggi, termasuk. Kalau ada apa-apa saya pikir-pikir sampai termasuk Ibu Ellen ini mau datang ke Madiun. Saya sampai sebelum materi saya mau lihat dulu kondisinya. Setelah lihat di Solo, saya perjalanan ke Jogja, stres juga ya. Apa bisa kita menangani ini? Ya, tetapi kemarin makanya pada waktu datang saya juga bicara sama Om kita bersepakat ya. Kenapa? Kita tahu kebenaran, kita punya pekabaran, tapi kita seringkali tidak yakin. Kita penuh keraguan-keraguan. Dan itulah sebabnya dikatakan angkatlah tangannya. Ibadah, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah bukit batu dalam pelajaran hari Minggu. Kubu pertahananku. Ya, pujilah Tuhan saya semua hambanya. Pujilah nama Tuhan hai hamba-hamba. Yang hanya kita lakukan adalah melakukan bagian kita, menyembah, memuji Dia. Ya, oma-opa di sini di rumah sehat, rumah pengharapan setiap pagi sore renungan ya. Kenapa? Karena kita mau membawa oma-opa di sini namanya rumah pengharapan. Kami ingin mereka punya pengharapan. Dengan punya pengharapan
dapat hidup itu lebih bahagia. Betul enggak? Kalau keadaan tidak bisa berubah, yang berubah adalah diri kita. Dan yang bisa mengubah adalah mindset kita. Kalau mindset itu bisa berubah, yang bisa mengubah mindset kita adalah Tuhan sendiri. Karena damai sejahtera itu adanya di dalam hati. Dibeli di toko obat nggak ada. Kalau ada pil damai sejahtera 10 juta, orang kaya itu sudah beli. Pakai nggak ada. Baik, sampai di sini ada tambahan. Ini di Mazmur 155 dikatakan atau tidak, kita harus terus memuji. Kalau tidak, kita tuh kurang akrab. Kalau kurang akrab, kita tuh sering kesepian, Bu. Kemana manusia itu sepi. Lonely itu kesepian. Walaupun banyak harta, walaupun sering badan kita, tapi kalau kesepian, itu berarti tidak akrab dengan Tuhan. Tidak selalu berdoa, tidak selalu beraktivitas itu. Kenapa? Saya sering memimpin juga di sini. Banyak orang kesepian di sini, Bu. Itu. Jadi sekarang bacalah kita akrablah dengan Tuhan supaya kamu tidak kesepian. Ya. Terima kasih. Nanti ada Pak Binsar juga akan bantu. Pak Selamat ngajar di sini. Ada Joli juga, ya. Kenapa? Karena kita juga biar tidak kesepian ya Pak ya. Kita dekat sama Tuhan. Dan di dalam hari Senin adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian ini adalah nyanyian yang hanya dipahami orang-orang yang keluar dari kelepasan. Betul tidak? Kenapa? Karena nyanyian itu adalah pengalaman pribadi. Orang yang bisa menyanyikan adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Betul tidak saudara? Hanya orang yang merasakan Tuhan itu baik, dia akan menyanyikan satu nyanyian baru. Dan kalau di dalam kitab Wahyu ya, umat-umat Tuhan yang menang dari kesusahan besar, mereka akan menyanyikan satu nyanyian baru. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita semua punya nyanyian di dalam kehidupan kita. Kita punya pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita melewati itu bersama Tuhan, beberapa saat lalu, jangan melupakan kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Hanya kalau kita melupakan penyertaannya di masa yang lalu, kita akan tidak berani menghadapi masa depan. Kalau saudara sudah tolong kita di masa yang lalu, saya percaya tangan Tuhan yang sama, katanya Yahweh tadi, Immanuel, Tuhan yang dahulu, sekarang dan yang akan datang sama. Kalau Tuhan telah menolong kita di dalam tribulation kita, pergumulan kita di masa lalu, Dia akan menolong kita di masa yang akan datang. Saya tidak tahu, bagi saya pelajaran Sabat ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita membuat rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita bisa bergumul dengan Tuhan setiap hari, sehingga kita bisa memahami. Saya coba kemarin baca ini, apakah ini seperti Henok yang bergaul karib dengan Tuhan. Kita seringkali mengandalkan Tuhan hanya saat kita minta sama Tuhan. Betul? Tuhan, saya minta ini, mohon ini, segala boleh begini. Tetapi saya pernah baca itu, jangan